semuanya, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun sebelum lanjut ke video, seperti biasa, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Jadi tidak ada beda dengan DPR sikap pemerintah. Yang pertama, salah satunya kita ada poin-poin pertama, kita akan menghindari PHK massal. Yang kedua, tidak akan ada pembengkakan anggaran. Informasi mengenai tindak lanjut rencana penghapusan honorer memang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Para tenaga honorer pun berharap agar rencana penghapusan tersebut dibatalkan. Berdasarkan kabar terbaru, Menpan RB telah mengungkapkan hasil tindak lanjut dari penanganan tenaga non-ASN. Terkait tindak lanjut penanganan tenaga honorer ini telah dibahas oleh Menpan RB bersama Komisi 2 DPR RI. Yang mana dari hasil raker tersebut, penataan tenaga honorer atau non-ASN akan dilakukan dengan sejumlah prinsip. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan penyelesaian masalah tenaga honorer akan menghindari PHK massal, namun tetap dalam koridor UU ASN. Menteri Anas mengemukakan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan honorer. Kemenpan RB lalu mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens diajak komunikasi, koordinasi, serta konsultasi. Mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEKSI, APKASI, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Sehingga didesainlah 4 prinsip dalam penanganan tenaga non-ASN atau honorer. Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal, ucap Menteri Anas. Prinsip kedua yakni tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah, ujar Anas. Prinsip ketiga ialah menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai pada kenyataannya kontribusi tenaga honorer dalam pemerintahan sangat signifikan. Faktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik, sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution. Imbuh Anas. Pemerintah berupaya agar pendapatan tenaga honorer tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN, ujar Anas. Adapun prinsip keempat adalah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, tutur Anas. Menurut Anas, penyelesaian tenaga non-ASN menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Pada prinsipnya, akan dicarikan alternatif penyelesaian yang saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap sejumlah alternatif. Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah. Sudah kita susun prinsip-prinsipnya berdasarkan masukan pemangku kepentingan, kata Menpan RB. Nah, untuk formulanya kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan oleh pemerintah, jelas Menteri Anas. Demikianlah informasi terkait 4 prinsip penting dalam tindak lanjut penanganan tenaga honorer non-ASN. Sekian, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Anda. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.